eksklusif kepada lapas kelas 2 di Bangkalangur terkait dengan peran fungsi mereka di saat bulan Ramadan dan terkait juga kesehatan warga binaan. Demikian informasi yang kami dapatkan di lapangan. Sudah kita memasuki bulan Ramadan ya secara perdana ya. Nah, sampai sejauh mana warga binaan untuk di lapas kelas 2B Bangkalangur? Baik, terima kasih. Jadi berdasarkan perhitungan bulan Ramadan, awal bulan Ramadan itu kita baru ketahui memang tadi malam. Akhirnya kita melaksanakan satu Ramadan itu tadi malam. Jadi kita melakukan sholat tarawih berjamaah dengan warga binaan. Namun demikian karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan untuk mengikuti seluruh warga binaan yang ada di dalam, sehingga kita membagi untuk pelaksanaan sholat tarawih setiap hari itu jadi satu blok itu untuk pelaksanaan tarawih. Sedangkan untuk kegiatan di pagi hari sampai dengan sore hari kita bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk melaksanakan yang namanya pesantren kilat. Nah, seperti itu, dan kita ini sudah masuk ke tahap yang ketiga untuk pesantren kilat. Jadi kalau mengikuti seluruh warga binaan yang saya bilang tadi, kondisinya karena masjidnya nggak mencukupi untuk seluruh warga binaan, jadi kita pilah-pilah beberapa warga binaan yang mengikuti pesantren kilat seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari pesantren kilat ini Bang, kalau untuk warga binaan, nah ustadznya dari mana Bang? Kebetulan kita bekerja sama dengan Kementerian Agama. Nah, di Kementerian Agama itu ada yang namanya penyuluh agama. Nah, gitu di sini kita ada beberapa penyuluh agama. Ada yang dari Kementerian Agama itu yang laki-laki ada sekitar 4 orang, dan yang juga perempuan ada 4 orang juga. Nah, kalau kita melihat penghuni lapas perempuan mencapai berapa banyak di sini Bang? Untuk sampai sekarang saat ini ada 27 orang warga binaan. Warga binaan. Ya. Nah, ini Bang, sedikit lagi Bang, kalau kita melihat jam pengunjungan otomatis berubah nih. Biasa hari biasa pagi. Benar. Nah, saat ini kira-kira bagaimana Bang untuk puasa? Jadi memang dengan adanya kegiatan di bulan suci Ramadan, jadi tetap yang namanya kunjungan kita kita layani. Namun kegiatannya itu kita batasi waktunya. Sedangkan juga untuk sore hari kita juga menerima titipan barang berupa makanan karena untuk buka puasa warga binaan. Nah, itu kalau pagi itu dari hari Senin sampai hari Kamis saja, itu dibatasi waktunya sampai jam 11 siang. Itu juga keluarga warga binaannya tidak boleh membawa makanan. Tapi kalau untuk membawa makanan itu dititipkan di sore harinya. Nah, itu dibuka titipan barang itu dari jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore. Berarti untuk sahur gitu Pak? Untuk buka puasa. Oh, untuk buka puasa. Kalau untuk sahurnya? Untuk sahur. Oh, langsung gitu ya? Untuk sahur juga seperti itu. Nah Bang, harapannya Bang kepada warga masyarakat, khusus ya keluarga-warga binaan Bang, dengan adanya dibuka peluang ini. Jadi saya berharap yang tadi yang saya sampaikan, bahwa kalau pagi-pagi kalau membawa makanan, ya kita bukannya berpikiran negatif ya, takutnya malah justru membuka peluang untuk warga binaan tidak berpuasa. Makanya kalau dititip di sore hari itu untuk maksudnya untuk berbuka puasa, menghindari ya, jangan sampai terdampak di saat mereka melihat makanan lalu berubah ya. Ya itu yang kita, soalnya kita kan mengajak seluruh warga binaan untuk melaksanakan puasa gitu. Walaupun memang sebenarnya kan yang namanya puasa itu
ibadahnya walaupun wajib, kadang kalau warga binaan banyak juga yang Kada sanggup. nggak sanggup seperti itu. Oh. Tetap namanya kita manusia, kita nggak bisa memaksakan untuk Tapi saling menghargai gitu saling ya. menghargai ya seperti itu. Oke, Bang. Saat ini kan kita untuk mengantisipasi ya di saat musim hujan ini genangan air kan cukup tinggi, Bang. Yang sampai ini terjadi, kita pernah dengar informasi juga bahwa di Dinas Pendidikan ada terjadi demam berdarah. Nah, untuk mengantisipasi ini lapas bagaimana? Oh iya. Ya, terima kasih. Jadi memang dengan cuaca yang saat ini emang sangat ekstrim, terjadi curah hujan yang tinggi, memang banyak genangan-genangan air yang ada di dalam lapas yang memang tidak menutup kemungkinan bisa aja yang terjadi ada warga binaan kita yang terkena demam berdarah. Jadi antisipasinya kita mungkin nanti akan menyurati kepada puskesmas untuk melaksanakan fogging di dalam lapas seperti itu. Jadi ada upaya untuk persiapan, siapa tahu ya. Ya, siap. Oke. Itu. Mungkin harapannya Bang kepada warga binaan yang mana juga mungkin mereka lihat keluarganya bisa membaca, mendengar informasi berita-berita ini. Nah, jadi memang kita selalu mengingatkan kepada warga binaan untuk pola hidup sehat. Jadi memang daya tahan tubuh warga binaan kadang lemah itu karena memang tergantung warga binaannya masing-masing. Makanya kita selaku petugas untuk selalu mengingatkan untuk di dalam kamar itu misalnya untuk menjaga kebersihan. Terusnya tetap berolahraga, tidak tidur terus seperti itu, karena kalau memang tidak berolahraga itu daya tahan tubuh itu pasti akan lemah. Nah, kebetulan kita emang mungkin kalau karena sekarang bulan puasa, jadi kita tidak bisa melakukan olahraga rutin yang biasa kita laksanakan, yaitu senam pagi setiap hari. Terbatas berarti hari ini. Terbatas ya. Nah, kalau kita melihat Bang, di sini kan ada beberapa perkara ya, tindak pidana umum maupun tidak ada pidana khusus narkoba ya. Nah, kalau kita melihat presentasi yang lebih banyak ya mana? Kalau presentasi sih hampir separuh-separuh, 50%, oh, 50% ya. Yang pidana umum dengan pidana narkoba itu hampir 50%. Oke, makasih.